Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, jumpa kembali bersama saya Rodatillah di channel Ummahatul Qura. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bacaan surah Al-An'am, dan kita akan memulainya daripada ayat yang ke-46. Jadi sebagaimana biasa, kita akan belajar membaca Al-Quran secara pelan-pelan agar mudah untuk diikuti baik bagi para lansia maupun bagi para pemula. Nah, disimak sampai habis karena nanti di akhir bacaan akan ada uraian tajwid secara terperinci. Mudah-mudahan dengan uraian tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bisa memperlancar bacaan Al-Quran kita dengan fasih dan benar. Taib, langsung saja kita mulai. Kita awali dengan bacaan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in akhadhallahu sam'akum wa absarakum. Absa, ada basukun yang terdapat di pertengahan kalimat dinamakan dengan qalqalah sughra. Cara bacanya, huruf ba-nya dipantulkan dengan pantulan ringan. Absa, keluar bunyi b. Kemudian mim sukun bertemu dengan waw, itu dinamakan dengan izhar syafawi. Cara bacanya, mimnya dibunyikan secara jelas atau jelas bunyi m-nya, cukup ditekan saja, tidak perlu ditahan. Kumwa, hukum bacaan izhar syafawi, jelas tiada berdengung. Qul ara'aytum in akhadhallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. Mim sukun bertemu dengan mim yang bertasydid, itu dinamakan dengan idgham mimi atau biasa disebut dengan idgham mislain. Cara bacanya, mimnya dimasukkan ataupun dileburkan ke dalam huruf mim dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Kumma, hukum bacaan idgham mimi dibacanya sambil didengungkan. Kemudian mim sukun bertemu dengan huruf ba, itu dinamakan dengan ikhfa syafawi. Cara bacanya, mimnya ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Kumbi, jadi bunyi mim ini menjadi agak samar-samar. Kumbi, hukum bacaan ikhfa syafawi, berdengung. ala qulubihim
bikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. Unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Nun sukun bertemu dengan huruf za, ini dinamakan dengan ikhfa awsat. Makna awsat itu pertengahan antar makharijul huruf nun dengan za, posisinya tidak begitu dekat juga tidak begitu jauh. Cara bacanya, nunnya disamarkan kemudian siap-siap menuju ke huruf za. Unzu, ya. Hukum bacaan ikhfa awsat dibacanya sambil didengungkan. Kemudian tasydid di huruf mim, ini dinamakan dengan ghunnah musyaddadah. Cara bacanya, huruf tha-nya dileburkan ke dalam huruf mim dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Tumma. Hukum bacaan ghunnah musyaddadah dibacanya sambil didengungkan. Kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Qul ara'aytakum in atakum azabullahi baghtatan aw jahrah. Qul ara'aytakum in atakum azabullahi baghtatan aw jahrah. Aw jahratan hal yuhlaku illal qawmudz zalimun. Aw jahratan hal yuhlaku illal qawmudz zalimun. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin. Nun sukun bertemu dengan huruf dha, ini dinamakan dengan ikhfa awsat. Cara bacanya, nunnya disamarkan kemudian siap-siap menuju ke huruf dha. Munzi. Jadi jangan dibaca munzi, itu bacaan yang salah. Disamarkan nunnya dulu kemudian menuju ke huruf dha. Hukum bacaan ikhfa awsat dibacanya sambil didengungkan. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin. Faman amana wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun.
فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله قل لا lam sukun bertemu dengan lam yang bertasydid ini dinamakan dengan idgham mislain. Cara bacanya, lamnya dileburkan ataupun dimasukkan ke dalam lam yang berharokah dengan cara ditekan dan masuknya secara kamil, yaitu secara sempurna tanpa tersisa bunyi lam sukunnya. Qulla, ya, jadi jangan qulla, itu bacaan yang salah. Jadi lam ini tidak lagi dibaca karena sudah dimasukkan ke dalam lam yang berharokat, maka jadilah satu la. Hukum bacaan idgham mislain tiada berdengung. Kemudian la ini dibaca panjang, boleh 4 atau 5 kali ketukan. Ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Tandanya ada huruf mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Mad tabi'inya adalah alif sebelumnya harokat fathah dan hamzah di lain kalimat yaitu kalimat aku. Qul la aqulu lakum 'indi khazainullahi wala a'lamul ghaib. A'la ini ada ain sukun, cara bacanya dilunakkan dengan cara dialirkan. A'la bukan a, jangan ditekan. Jadi kalau ditekan keluarnya a'la, itu bacaan yang salah, tapi dialirkan dan ada bunyi lunak. Khazainullahi wala a'lamul ghaib. Wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum in
malak. Tasydid di huruf nun dinamakan dengan ghunnah musyaddadah. Cara bacanya, hamzahnya dileburkan ke dalam huruf nun dengan cara ditekan, kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Inni. Hukum bacaan ghunnah musyaddadah dibacanya sambil didengungkan. Wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak. In attabi'u illa ma yuha ilai. In attabi'u illa ma yuha ilai. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Afala tatafakkarun. Afala tatafakkarun. Ini ada alif lam, namanya alif lam al-qamariyah. Karena sesudah alif lam terdapat huruf qamariyah yaitu hamzah a. Cara bacanya, alif lamnya dibunyikan secara jelas atau jelas bunyi L-nya. Cukup ditekan saja ya, dan bunyi L-nya adalah tipis. Yastawil ya. Kata lain juga disebut dengan idhar qamariyah karena bunyi lamnya itu sama-sama dibaca jelas. Kemudian ma ini ain merupakan huruf lunak ya, dan sifatnya adalah tawassut. Jadi makna tawassut itu pertengahan antar ditekan dan ditahan. Jadi dialirkan setengah. Ma, jangan a'ma. Kalau ditekan itu keluarnya a'ma, maka itu bacaan yang salah. Jadi dialirkan. Ma, ada bunyi lunak. Kemudian ma dibaca panjang 2 harokah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Tandanya ada harokat fathah tegak di atas huruf ma. Dan ya ini merupakan ya maksurah atau alif maksurah ya, ditulis dalam bentuk ya, namun yang dibaca adalah alif. Maka ini disebut dengan alif bengkok, jadi tidak dibaca ya. Wal basi, ini wal ba ada alif lam, namanya alif lam al-qamariyah. Karena sesudah alif lam terdapat huruf qamariyah yaitu ba. Cara bacanya, alif lamnya dibunyikan secara jelas atau jelas bunyi L-nya. Wal ba ya. Jadi jangan dipantul di sini lamnya. Jangan wal ba. Nah, keluar bunyi le, itu bacaan yang salah. Wal basi ya. Kemudian si shad, ini bacaannya tebal ya. Sa si su bas, tebal ya. Dan dia ada angin, ada suara siul karena shad ini adalah bagian daripada sifat shafir. Basir. Nah, kalau misalkan ini kan ada tanda waqaf ya, namanya waqaf al-waqfu aula. Jadi berhenti di sini lebih
utama. Maka ketika kita waqaf di sini, otomatis kita sukunkan huruf akhirnya yaitu ra. Maka swir ini menjadi mad arid li sukun. Kenapa? Karena sudah dua huruf yang kita sukunkan di sini. Yang pertama sukun asli yaitu huruf mad tabi'i yaitu ia sukun sebelumnya harokat kisrah. Dan satu huruf lagi yaitu ra yang kita sukunkan dengan sebab diwaqaf atau juga disebut dengan sukun aridi. Maka swir ini dibaca panjang boleh 2, 4 sampai 6 harokah. Nah, kemudian karena huruf yang terakhir ini merupakan huruf ra dan ra ini punya hukum bacaan ada dua ya, ada bacaan tebal yaitu tafkhim dan ada bacaan tipis yaitu tarqi. Maka ketika ra ini kita sukunkan, maka otomatis ra ini menjadi huruf sukun ya, jadi nggak punya baris dia. Maka ketika nggak punya baris, kita lihat kepada huruf di belakang. Kalau misalkan huruf di belakangnya juga sukun dan hurufnya adalah ya, maka bunyi R ini menjadi tipis. Jadi bacanya basir, ya tipis. Jangan dibaca basir. Itu bacaan yang salah karena ra ini tidak boleh dibaca tebal, tapi harus ditipiskan. Basir. Ya. Kemudian afala, la ini dibaca panjang 2 harokah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. Tandanya ada alif sebelumnya harokah fathah. Tatafakkaru, ru hukum bacaannya adalah tebal yaitu tafkhim karena ra ini berharokah zumah dengan posisi pangkal lidah terangkat ke langit. Ru. Ra ini dibaca panjang boleh 2, 4 sampai 6 harokah karena ini dinamakan dengan mad arid li sukun. Tandanya ada mad tabi'i yaitu ada waw sukun sebelumnya harokat zumah dan ada satu huruf lagi yaitu nun yang kita sukunkan dengan sebab diwaqaf. Maka ini dibaca panjang boleh 2, 4 sampai 6 harokah, harus konsisten dengan nafas. Afala tatafakkarun. Afala tatafakkarun. Shadaqallahul azim. Taib, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.